Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Mayavan, dibintangi oleh Sundip Kisan dan Jacky Shroff, garapan sutradara CV Kumar dan dirilis pada tahun 2017. Film Mayavan mengisahkan tentang para tim polisi cabang kejahatan yang ditugaskan untuk mengusut kasus pembunuhan misterius. Namun jika lebih kita amati kasusnya, akan terfokus pada sosok ilmuwan egois yang menginginkan hidup abadi melalui sains. Memangnya bisa? Film ini mencoba menjawab dengan mengeksplorasi sudut pandang seorang ilmuwan yang sedang mengerjakan penelitian di mana ia memastikan bahwa manusia dapat hidup selamanya. Bahkan, jika tubuh fananya mati dengan memindahkan data otaknya ke orang lain, hal itu bisa terjadi. Nah, penasaran kan? Okelah, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film dibuka dengan sebuah lagu menenangkan yang diputar di media player. Tapi pendengarnya bukanlah seseorang yang duduk di kedai teh atau kopi, melainkan sedang berbaring di tempat yang tampak seperti ranjang rumah sakit. Kala itu dunia memasuki tahun 2037. Kemudian, di menit berikutnya kita akan melihat kilas balik yang terjadi pada tahun 2017, yaitu 20 tahun sebelumnya, di mana sebuah prosesi pemakaman tengah berlangsung. Yang meninggal adalah seorang ahli saraf terkemuka bernama Pramod. Pelatih gymnya selama ini, Dina, nampak memberikan penghormatan terakhir pada prosesi pemakaman itu. Di waktu yang sama, seorang polisi muda bernama Kumaran dari cabang kejahatan tengah mengejar target bernama Rocky, seorang pencuri kelas bawah. Namun dalam prosesnya, ketika memasuki sebuah flat, tak sengaja Kumaran menyaksikan seorang wanita yang belakangan diketahui bernama Devi tewas terbunuh oleh sang suami yang tak lain adalah Dina. Dina yang tertangkap basah melarikan diri dan Kumaran pun mengejarnya. Aksi pengejaran tersebut terjadi cukup lama hingga pada akhirnya Dina menyudutkan Kumaran serta menghentikan polisi muda itu dengan pukulan telak di kepala dan niat hendak menancapkan tubuh Kumaran pada ujung lancip sebuah besi yang ada di gudang tua lokasi mereka berada. Beruntung, dalam kondisi terseret, tangan Kumaran menemukan potongan besi runcing, kemudian menancapkan ujung besi itu pada leher Dina. Dina pun tewas seketika. Kumaran yang terluka akhirnya mendapat pertolongan pertama dan sempat dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Kemudian ia mulai bekerja kembali beberapa minggu setelahnya. Usai melalui tes fisik ulang, DSP meminta Kumaran melakukan psikotes dengan mendatangi seorang psikiater wanita untuk formalitas. Meski sebenarnya hal tersebut dilakukan Departemen Kepolisian guna melihat perkembangan psikologi Kumaran setelah mengalami peristiwa tak mengenakan 4 bulan lalu. Pertemuan dengan psikiater Adirai tak dapat dikatakan lancar, sebab Kumaran nampak lebih emosional dan tak dapat mengendalikan diri. Alhasil, konsultasi itu pun berakhir dengan catatan yang tak diharapkan oleh Kumaran setelah sang dokter mendiagnosa bahwa secara medis Kumaran tak layak untuk bergabung kembali dengan kepolisian. Suatu ketika, di pusat perbelanjaan, Adirai melihat Kumaran sedang membekuk Rocky. Namun dalam perjalanan, Kumaran menerima telepon bahwa telah terjadi pembunuhan seorang aktris terkenal yang bernama Visma di rumah sang aktris. Segera saja Kumaran mengunjungi TKP, namun ia mendadak stres saat menemukan bercak darah serupa yang pertama kali dilihatnya beberapa bulan lalu.
Yang paling mengejutkan adalah di TKP ditemukan pula puntung rokok serupa seperti yang digunakan Dina saat membunuh Devi, istrinya. Lebih-lebih lagi, ketika Kumaran mendekat melihat jasad korban yang bersimbah darah dengan beberapa luka sayatan di bagian tubuhnya, luka-luka tersebut persis dengan yang dimiliki oleh Devi. Kontan, Kumaran berlari meninggalkan TKP dan menuju penginapan terdekat. Keringat dingin mengucur menetes di tubuhnya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya mendadak keluh. Ketika ia membasuh muka di kamar mandi hotel, merah darah seolah menghantuinya. Kumaran mengambil selimut meringkuk di pojok kamar sebelum kemudian Adirai yang ternyata sedari tadi mengikuti mendatanginya. Namun Kumaran menjadi sangat marah saat tahu Adirai di depan pintu lalu meninggalkan wanita itu. Meski begitu, Adirai terus membuntutinya hingga Kumaran lepas kendali dan menampar wanita itu. Tepat saat itu teman Kumaran, Karna, dan beberapa anggota polisi lain menjemput Kumaran. Melihat psikologis Kumaran terganggu, Karna menawarkan rumahnya sebagai tempat istirahat Kumaran sementara, sebab saat itu anak dan istrinya hendak pergi. Kumaran pun setuju. Namun tak lama Adirai sudah berada di rumah Karna, memberitahu bahwa sebenarnya Kumaran mengidap PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dan harus segera ditangani. Meski mulanya Kumaran menolak, namun berkat kegigihan Adirai, Kumaran pun mau menerima pengobatan. Dalam prosesnya, terungkap bahwa Kumaran memiliki traumatik sejak kecil, di mana ketika menyelamatkan anjingnya ke dalam sumur, kakak perempuannya menyelamatkan Kumaran yang belum bisa berenang saat itu. Malangnya kepala sang kakak terantuk batu, berdarah, dan karena banyaknya darah yang keluar saat itu, sang kakak pun tak terselamatkan nyawanya. Kini Adirai tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Berkat kesabaran sang dokter pula, lambat laun polisi muda itu pulih dari PTSD-nya. Antara Kumaran dan Adirai kini tampaknya tak hanya berjalan seperti dokter dan pasien, melainkan sepasang kekasih. Suatu ketika, Kumaran mengajak Adirai mengikuti seminar seorang motivator ternama, yakni Rudran, di mana saat itu tak sengaja sempat terjadi persinggungan antara Kumaran dan seseorang di tempat itu, perihal tempat duduk. Tapi itu bukan hal penting bagi Kumaran dan Adirai hingga mereka menyelesaikan seminar tersebut. Kini Kumaran terlihat lebih segar dan bugar. Ia pun melanjutkan investigasi kasus pembunuhan Visma yang belum dimulai namun sempat terhenti beberapa waktu lalu. Berbekal informasi dari keluarga Visma, kecurigaan polisi tertuju pada penata rias mendiang aktris itu yang bernama Gopi. Usut punya usut, Kumaran mengetahui bahwa ternyata baik Gopi maupun Dina menunjukkan perilaku berbeda beberapa hari sebelum mereka melakukan aksi sadis itu. Kumaran dan tim pun melacak Gopi dan berhasil menemukannya berada di bar lantai atas sebuah hotel. Cekcok sempat terjadi antara Gopi dan polisi, namun tiba-tiba sebelum mengungkap apapun, Gopi melompat dari atas gedung dan tewas seketika. Investigasi polisi menemui jalan buntu, dan hal itu membuat Kumaran nyaris frustrasi sebab ia belum bisa mendapatkan koneksi yang terjadi antara dua kasus pembunuhan yang sekilas tak memiliki hubungan satu sama lain, tetapi modus operandinya serupa. Kumaran yakin bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama. Tapi siapa? Bukankah Dina sudah mati? Dan sekarang Gopi juga menyusul. Akankah hal serupa terulang kembali? Pertanyaan itu terus saja berputar-putar di otaknya. Sampai akhirnya sebuah informasi diterima Kumaran bahwa telah terjadi pembunuhan di mana korbannya adalah seorang ilmuwan bernama Narayan.
Kumaran dan tim memulai investigasi dan mencoba untuk mengumpulkan serpihan bukti di TKP serta menggeledah rumah Narayan. Mungkin saja ada sebuah petunjuk. Dan benar, di rumah Narayan, Kumaran menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Rudran. Berpikir bahwa Rudran mungkin mengenal ilmuwan itu, Kumaran mengunjungi kantornya dan mendapati bahwa perilaku sang motivator telah berubah. Anjing kesayangan Rudran senantiasa menyalak pada tuannya. Selain itu, Rudran mulai merokok baru-baru ini dan anehnya, rokok itu adalah merek yang sama yang ditemukan dalam TKP pembunuhan sebelumnya. Dari analisisnya itu, Kumaran menyimpulkan bahwa beberapa hal aneh tengah terjadi dan kemungkinan Rudran bisa saja menjadi pembunuh atau bahkan yang dibunuh dalam kejahatan selanjutnya. Untuk memastikan hal itu, Kumaran dan timnya menjebak Rudran dengan menggiring sang motivator ke sebuah gedung tua. Di sana mereka menjatuhkan serbuk putih untuk melihat reaksi Rudran. Sebab salah satu indikasi pembunuh yang sedang dicari, selain mengkonsumsi rokok hitam, ia juga akan sangat memperhatikan kebersihan. Dan hal itu dialami oleh Rudran. Terlebih saat Kumaran membawa anjing kesayangan sang motivator, anjing itu tak hentinya menyalak pada tuannya. Hingga menyebabkan Rudran bertindak sadis dengan membungkam anjing itu untuk selamanya. Atas kasus pembunuhan anjing secara dingin, Rudran pun digelandang ke police station. Anehnya, saat menandatangani FIR, Rudran menggunakan tanda tangan berbeda pada mulanya yang kemudian segera dicoretnya tanda tangan itu. Tanda tangan yang mengacu pada sebuah nama, yaitu Pramod. Intuisi Kumaran sebagai polisi tak dapat ditipu. Ia mencium aroma kejanggalan pada tanda tangan tersebut dan segera didiskusikannya dengan tim. Alhasil, penyelidikan singkat pun mengungkapkan bahwa Pramod adalah kolega mendiang Narayan. Mereka bekerja di Institut Ilmu Saraf India yang sama. Tak ingin membuang waktu, Kumaran dan tim menemui seorang pejabat senior institut tersebut bernama Velayudam. Velayudam mengungkapkan bahwa Pramod terlibat dalam proyek yang disebut Proyek Mayavan, yang memungkinkan seseorang menyimpan ingatannya ke dalam hard drive yang dapat ditransfer ke individu lain dengan menyuntikkan gel yang akan menampung jutaan pemancar atau lebih dikenal dengan nano. Ketika disuntikkan ke otak, pemancar ini akan menempel pada neuron. Ketika orang tersebut meninggal, ingatan mereka dapat ditransmisikan ke individu lain yang otaknya telah disuntik dengan gel tersebut. Kenangan orang baru pertama-tama akan dihapus dan ingatan orang lama akan ditransfer melalui pemancar nano. Dengan cara ini ingatan orang itu tidak akan pernah mati dan akan terus hidup. Untuk membuktikan teorinya, Pramod bekerja keras siang malam memutar otak. Ia mendapat dukungan ketua institut sebelum Narayan. Selama percobaan tersebut, ia membuat pasien koma dan akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi Pramod tak peduli dengan kehidupan manusia. Ia berambisi untuk berhasil dalam misinya, yaitu menyalin manusia. Pernah suatu ketika, Pramod menghadap menteri untuk mencari dukungan. Namun dirasa penelitian itu berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia, Pak Menteri menghentikan penelitian Pramod dan menjadikan Narayan sebagai Direktur Institut Ilmu Saraf India. Saat itulah, proyek penelitian Pramod benar-benar dihentikan. Namun Pramod yang masih berambisi ingin hidup abadi, membangun lab penelitiannya sendiri di rumah. Hingga pada akhirnya, demi membuktikan penelitian tersebut, Pramod menggunakan dirinya sebagai subjek, mentransfer ingatannya ke dalam hard drive, dan melakukan bunuh diri. Penjelasan Velayudam menggugah keinginan polisi untuk mendalami kasus ini. Akhirnya, Velayudam pun membawa serum kejujuran dari labnya dan menyuntikkan zat itu pada Rudran yang saat ini dikendalikan oleh ingatan Pramod.
Serum itu tak dapat bertahan lama, sebab itulah mereka melakukan interogasi secepatnya. Begini menurut pengakuan Rudran yang berada di bawah pengaruh serum kejujuran. Sebelum meninggal, Pramod yang telah menyimpan semua ingatannya dalam hard drive mentransfer ingatan tersebut pada pelatih gymnya, Dina, kemudian ke Gopi dan selanjutnya ke Rudran. Ambisi Pramod tak hanya ingin hidup abadi, melainkan ingin menguasai dunia dengan caranya itu. Ia telah menargetkan beberapa pejabat tinggi negeri untuk memulai keserakahannya. Sayangnya belum sempat selesai interogasi target selanjutnya, pengaruh serum kejujuran telah habis. Tak kurang akal, Kumaran meminta bantuan Adirai selaku psikiater untuk melakukan tes poligraf pada Rudran. Mereka menyiapkan beberapa foto pejabat-pejabat tinggi negeri yang pernah kenal baik dengan Pramod guna mencari tahu target salinan ingatan Pramod selanjutnya. Tapi Rudran berhasil mengakali poligraf dengan membuat tipuan nadi yang nampak stabil. Namun lagi-lagi Kumaran berhasil memecahkan kendala itu dan menemukan bahwa target berikutnya adalah Jenderal Angkatan Darat Mayor Satyan. Kumaran hendak memperingatkan sang mayor, namun Pramod yang tinggal di tubuh Rudran melakukan berbagai cara untuk menggagalkannya. Sang motivator tiba-tiba menyerang Karna, teman Kumaran, yang menyebabkan akhirnya Karna menembak Rudran. Guna menjaga Rudran tetap hidup dan ingatan Pramod tidak terkirim ke Mayor Satyan, polisi memberikan pertolongan pertama dengan merawat Rudran di rumah sakit. Namun apa yang terjadi? Rudran bunuh diri dan ingatan Pramod pun telah aktif di otak Satyan. Kini Pramod hidup di tubuh Satyan dan mengundang Kumaran dengan mengatakan bahwa teknologinya akan membuatnya hidup lebih dari 1000 tahun dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Velayudham berkata bahwa satu-satunya cara adalah menemukan lab rahasia Pramod di mana ilmuwan gila itu menyimpan ingatannya. Beruntung petunjuk datang dari istri Pramod yang sempat sadar dari koma. Namun wanita itu hanya mampu menggambar 2 lingkaran yang bertumpuk dan membuat Kumaran bertanya-tanya. Polisi muda itu nyaris putus asa, tapi akhirnya ia berhasil memecahkan kode yang digambar oleh istri Pramod dan menemukan lab rahasia tempat di mana Pramod menyimpan ingatannya. Sayangnya rencana tak berjalan lancar. Satyan berhasil mengambil hard drive yang berisi ingatannya dengan cara mengancam Karna. Sang mayor yang di bawah kendali ilmuwan mengirim paspor pada Karna untuk membuka berangkas dan mengambil gel nano sebelum akhirnya ia membunuh Karna sekeluarga. Beruntung karena sempat menyelipkan kamera tersembunyi untuk merekam aksi Satyan. Esok harinya, polisi datang hendak meringkus Satyan. Namun Satyan lebih dulu menawan DSP dan membunuhnya. Selanjutnya Satyan menculik Velayudham dan pergi ke lab institut untuk membiarkannya mentransfer ingatan pada tubuh lain. Kumaran pun melacak keberadaan Satyan. Hingga terjadi baku tembak di lab itu sampai akhirnya Kumaran menyadari bahwa Adirai kekasihnya lah subjek selanjutnya. 100% removed, 80% process finished. Come on, shoot me. Shoot me. Kumaran tahu, jika Satyan meninggal, maka ingatan Pramod akan berpindah ke tubuh Adirai dan ini merupakan pilihan yang sulit bagi Kumaran. Begitulah kejadian yang berlangsung selama 20 tahun silam. Hingga pada tahun 2037 ini, didapati Kumaran telah bahagia menikah dengan Adirai yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-40 bersama putra mereka.
Selanjutnya Kumaran menuju halaman belakang rumahnya sembari membawa sekotak makanan. Ia memasuki ruang bawah tanah dan terdapat pria tua terbaring lusuh di ranjang rumah sakit. Pemandangan serupa yang nampak pada awal film. Dan pria tua itu tak lain adalah Mayor Satyan yang berusaha dibuat hidup oleh Kumaran supaya ingatan Pramod tetap terjebak dalam tubuh Satyan. Dan film pun selesai.